Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Enilia Utari dengan NIM 22150911016 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari code yang saya buat untuk mata kuliah pemrograman mobile. Nah, baik, langsung saja. Jadi, pada penugasan kali ini diminta untuk membuat code agar menjadi tampilan seperti yang akan saya tampilkan pada layar berikut. Oke, pada VS Code di sini saya sudah memiliki folder My App yang bisa dilihat di sini di bagian pojok kiri atas. Nah, lalu dan memastikan juga bahwa VS Code ini sudah terhubung dengan emulator yang ada pada bagian sebelah kanan untuk menampilkan hasil code yang telah dibuat. Nah, seperti yang dilihat pada emulator, bahwa bagian yang akan kita ubah itu berada pada bagian setting. Nah, jadi begitu juga pada VS Code. Nah, di VS Code-nya yang kita edit itu adalah bagian setting_screen.dart ini. Jadi sebelumnya di sini saya sudah memiliki metode bernama asset_widget asset_image_widget. Nah, ini fungsinya agar nantinya ketika kita melakukan input gambar, kita bisa menggunakan metode ini. Oke. Nah, lalu pada bagian setting screen dart di sini saya memanggil metode asset_image_widget tadi untuk menampilkan gambar yang akan saya tampilkan pada konten yang saya buat. Nah, jadi itu saya panggil di bagian import sini, di bagian import awal. Oke. Nah, lalu untuk kode yang saya buat itu ada pada bagian ini, override widget build ini. Nah, lalu di sini di bagian widget build ini yang pertama itu ada return center. Nah, apa sih return center itu? Nah, jadi ketika kita melakukan coding atau saat kita mengoding, default dari konten itu dia itu akan muncul pada bagian kiri atas layar. Nah, jadi konten itu tidak langsung muncul pada bagian tengah layar. Nah, fungsi dari return center ini adalah untuk menampilkan konten itu berada pada bagian tengah. Seperti itu. Nah, lalu selain default dari saat kita mengoding itu dimulai dari kiri atas, tetapi dia juga jika kita katakan sedang menumpuk barang lah ya, nah dia itu akan menumpuk ke samping. Nah, jadi fungsi dari child column ini untuk ini tuh membuat konten yang kita buat itu agar dia menumpuk ke bawah. Jadi anggap saja itu seperti tabel. Nah, jika di tampilan ini, di tampilan emulator ini, dia itu akan menumpuk ke bawah. Ini dari atas dimulai dari gambar dulu, lalu di bawahnya ada divider dan nama dan seterusnya ke bawah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sini itu ada children. Oke. Nah, children ini merupakan isi dari kolomnya. Nah, children yang pertama ini berisikan aset image widget, yaitu merupakan gambarnya dengan width dan height sebesar 300. Nah, lalu di bawahnya ini berisi divider. Nah, divider ini merupakan garis yang bisa kita lihat pada tampilan ini. Nah, untuk divider ini dia itu memang default atau memang milik Flutter, jadi dianggap free build. Nah, jadi ketika kita memang membuat divider, jadi nanti di tampilan ini akan mengeluarkan garis seperti yang ada pada tampilan emulator ini. Nah, lalu selanjutnya di sini ada raw. Nah, pertanyaannya di sini itu kenapa sih dia dibungkus raw? Nah, agar konten yang kita buat itu berada di kiri. Nah, sebelumnya raw ini kan di dalam raw ini kan ada teks nama, NIM dan kelas yang saya input ini. Nah, kita menggunakan raw ini agar konten yang kita buat itu dia itu dimulai atau berada di kiri. Nah,
Lalu kenapa kalau kita nggak pakai row? Nah tadi itu kan di bagian atas, code atas itu kan menggunakan return center. Nah kalau kita nggak membungkusnya dengan row, konten selanjutnya itu akan terpengaruh oleh konten sebelumnya yang menggunakan center. Jadi konten selanjutnya itu berada di tengah. Nah itu dia mengapa kita menggunakan row, agar konten itu dimulai dari kiri gitu. Nah lalu di sini juga saya menambahkan padding pada teks nama ini. Nah padding di sini itu digunakan agar nama yang saya inputkan ini berada pada bagian kiri tapi sedikit masuk. Nah jika saya tidak menggunakan padding, nama name dan kelas yang saya inputkan ini akan sangat-sangat menempel di bagian kiri layar ini. Nah jadi bisa kita lihat di bagian emulator ini, untuk namanya ini dia dimulai dari bagian kiri layar tetapi agak masuk sedikit ya. Nah seperti itu. Nah lalu selanjutnya di sini ada row juga yang berisikan button thumb up, yaitu icon thumb up untuk like dan icon thumb down untuk dislike. Oke, seperti yang saya katakan tadi, di sini ada dua button. Yang pertama yaitu icon button, di sini bertuliskan on press. Nah jadi on press ini dimana ketika dipencet dia akan memanggil fungsi increment. Oke, fungsi increment yang ada pada code atas ini. Oke, ini dia fungsi increment yang dipanggil tadi. Nah ini tuh fungsinya untuk mengecek apakah ada perubahan yang terjadi. Nah jika ada, dia akan menambah angka yang ada sesuai dengan code increment ini, yaitu count plus plus atau count plus 1. Nah begitu juga terjadi pada fungsi decrement. Nah di sini juga kita memanggil fungsi decrement yang ada pada bagian atas ini. Nah tapi untuk decrement ini ada count min min. Nah jadi untuk decrement sendiri di sini dikatakan if count lebih besar daripada 0, yang menandakan bahwa hal ini akan terjadinya sebuah eksekusi. Nah jika count itu kurang dari 0, maka tidak terjadinya eksekusi. Nah seperti yang saya coba pada bagian emulator sini, misalnya di sini saya like dulu. Saya lakukan like dulu. Nah lalu saya dislike sampai di angka 0. Nah ketika dia memang sudah di angka 0, dia tidak melakukan eksekusi lagi seperti yang sudah disetting pada settingan awal di sini dengan batas itu 0. Jadi batas minimal untuk like ini itu 0. Nah sebenarnya fungsi dari decrement ini agar di perhitungan pada like dan dislike itu tidak terjadinya angka minus. Nah seperti itu, dengan batas minimal 0 seperti yang sudah dijelaskan di sini. Oke, lalu saya ke bawah lagi, dan di sini itu ada teks. Di sini itu ada teks yang menampilkan variabel count dan disusul dengan teks like seperti yang ada pada tampilan emulator ini. Oke, baik, jadi itu dia tadi yang bisa saya tampilkan dari hasil code yang sudah saya buat sehingga menampilkan tampilan sesuai dengan penugasan kali ini. Nah, saya mohon maaf jika adanya kekurangan atau kesalahan selama penyampaian saya tadi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam harmoni.